Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel YouTube tutorial pembelajaran HTML. Pada video ini kita akan membahas mengenai form HTML. Kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan form HTML itu, terus fungsinya untuk apa, kemudian apa saja yang ada di dalam form HTML itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan form HTML? Form HTML adalah salah satu elemen HTML ya yang fungsinya atau yang berfungsi untuk menginput data yang kemudian data tersebut nantinya masuk ke dalam tabel yang ada di dalam database, kemudian data tersebut bisa dikelola untuk menghasilkan satu informasi nantinya ya, misalkan untuk laporan ya. Oke. Ada beberapa jenis form HTML, diantaranya adalah misalkan saya buka di sini Facebook ya. Facebook misalkan, nah di sini ada yang dimaksud dengan form registrasi ya. Form registrasi ya, tampilannya contohnya seperti ini. Di sini ada tipe password. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada form registrasi ya. Nah, ini adalah form registrasi. Oke. Nah, ini model inputan atau model entriannya. Untuk yang model sekarang itu biasanya menggunakan placeholder. Jadi tanda pengenalnya ada di sini. Nama depan, nama belakang ini ketika kita klik, ketika kita ketik, nah itu yang ada di dalam itu hilang ya. Misalkan yang jenis yang lain, misalkan seperti ini, ya, misalkan seperti ini. Nah, ini form yang saya bikin menggunakan PHP ini untuk belajar anak-anak ya, untuk belajar anak-anak SMK ya. Ya, seperti ini. Ini ada form. Nah, ketika di input misalkan ya, misalkan ini Budi, misalkan seperti itu ya. Lalu saya klik alamat Tangerang. Lalu misalkan di sini MM. Oke, saya klik, data masuk, kemudian tampil masuk ke dalam database. Nah, untuk kali ini kita tidak akan membahas mengenai bagaimana cara mengelola, namun kita hanya sebatas pada tampilan ya, tampilan saja. Untuk masuk ke pengelolaan database itu nanti ada di, misalkan saya akan membuat satu tutorial PHP ya. Nanti sobat-sobat bisa saksikan. Oke, kita langsung masuk ke HTML. Silakan sobat-sobat buka editornya. Ya, misalkan seperti ini ya. Saya akan buat misalkan form entry ya. Entry siswa lah, entry atau entry data siswa. Entry data siswa. Oke. Misalkan ini saya gunakan H1. Kemudian data siswa baru ya, mungkin ya, ini data siswa baru ya, seperti ini. Nah, misalkan di sini ada nama, alamat, asal sekolah, misalkan seperti itu. Ada jenis kelamin, kemudian program yang diminati, misalkan seperti itu. Kemudian ada
misalkan hobi. Kemudian di sini ada tombol simpan. Dan ada reset atau bersihkan. Reset saja ya. Ada tombol reset dan simpan. Oke. Tanggal ya, mungkin tanggal ya butuh ya. Tanggal daftar. Tanggal ya. Tanggal lahir ya. Oke. Nah, sebagai contoh, kita gunakan elemen input. Input. Input tipe, ada tipenya teks misalkan. Sebagai contoh, kita gunakan input. Nah, ini ya. Input. Nah, ya karena ini belum diatur, kita bisa input di sini. Oke. Kemudian, nah, ini adalah perintah untuk input ya. Nantinya ada di yang disebut dengan text field. Oke. Input di sini kita letakkan di sini. Nama, kemudian setelah nama ada inputan. Atau titik 2 dulu ya. Nama titik 2 input. Tipe teks, gunakan name. Penanda nantinya untuk masuk ke bisa ke PHP ya nanti. Name, yang penting sekarang tulis dulu name. Di sini tandanya misalkan nama ya, objeknya nama. Kemudian tipe teks, oke. Ada input juga di sini. Nama, alamat, tanggal lahir. Nah, untuk tanggal lahir, khusus untuk tanggal lahir, bisa menggunakan teks, bisa juga menggunakan date. Saya gunakan date dulu supaya tidak tidak menggunakan teks. Oke. Asal sekolah. Asal sekolah itu tipenya teks. Di sini date itu tanggal ya. Asal sekolah. Asal sekolah. Asal sekolah ya, gitu ya. Tidak boleh ada spasi ya. Kemudian jenis kelamin. Saya gunakan input radio button. Input tipenya radio. Laki-laki. Tipenya radio. Radio ya. Untuk laki. Ya, karena jenis kelamin ada 2, maka inputnya di sini ada 2 juga ya. Untuk perempuan, nah, radio button perempuan. Program keahlian, saya gunakan select. Saya gunakan combo atau ada yang disebut dengan drop down, sama aja ya. Select. Ya, saya tutup dengan select juga. Optionnya
misalkan multimedia, misalkan saya isi 3. Ya. Saya isi 3. Di sini ada teknik komputer dan jaringan. Kemudian ada RPL, rekayasa perangkat lunak. Oke. Nah, untuk masing-masing option ini jika diklik multimedia misalkan ya, maka teks yang masuk nanti ke dalam database misalkan gitu ya. Kita kasih value sama dengan nilainya adalah Yang kedua TKJ, value ya, oke. Terus yang ketiga value-nya RPL. Oke, selection hobi saya gunakan checkbox ya. Jadi pilihannya bisa banyak. Misalkan di sini hobinya -2 input tipenya checkbox. Untuk desain misalkan desain grafis, kemudian saya tutup. Terus ada supaya rapi, ada desain grafis, ada inputnya pemrograman. Terus hobi yang ketiga misalnya networking. Oke, contoh ya. Nah, khusus untuk simpan itu ada yang disebut dengan button, simpan dan reset. Kita hapus. Di sini ada button ya, ada button, ditutup dengan button. Misalkan di sini ada simpan, value-nya isinya misalkan proses gitu ya. Terus yang kedua ada misalkan ada button reset. Oh ya, tipenya ya. Value tipenya di sini berarti button. Terus yang kedua ada reset ya. Reset di sini ada bersihkan, misalkan teksnya bersihkan, tipenya reset. Oke, seperti itu. Oke, kita akan coba jalankan seperti apa hasilnya. Nah, ini adalah tampilan yang
belum kita rapikan ya, belum kita rapikan. Ada desain, hobi, desain grafis, checkbox ya, harusnya checkbox ya. Oh, checkbox bukan cek, tapi checkbox. Cek, oh bukan cek, input tipe ya. Oke, seperti apa hasilnya? Iya. Oke. Ini checkbox ya. Apa sih bedanya checkbox dengan radio button? Kalau radio button mestinya harus dipilih satu ya. Kalau seperti ini bahaya, ada dua ya. Berarti di sini harus jangan lupa ditulis namanya sama. Di sini radio button jenis laki-laki, di sini dikasih name sama dengan jenis kelamin atau jengkel. Name sama dengan jengkel. Seperti itu. Oke. Ya. Kita lihat di sini jadi salah satu ya. Oke. Berikutnya adalah kita coba atur di sini. Coba mengatur yang pertama. Nah, ini biasakan untuk label itu menggunakan label ya. Karena di sini nama ini adalah sebetulnya adalah sebagai penanda dari inputan nama. Jadi biasakan menggunakan tag, berada di dalam tag label. Kemudian di sini ada penutup label, gitu ya. Di sini juga label, ada penutup label. Label, ada penutup label. Label ya, ditutup dengan label semuanya. Label, label juga. Oke, hobi. Oke. Nah, ini label ini kita gunakan nama ya, kita gunakan ID. Misalkan label for sama dengan nama. Nah, di sini ada ID, ID-nya harus sama. Nanti fungsinya itu akan terasa ketika sobat-sobat bisa HTML lebih jauh. Contohnya misalkan seperti ini, saya jalankan. Misalkan saya jalankan ya. Nah, ketika diklik nama, nah kursor langsung berada di sini. Nah, beda dengan yang alamat. Ya, tidak ada ya, karena nggak ada ID-nya, maka nggak pengaruh ya.
Oke, makanya di sini kita kasih yang namanya ID, lalu ini kita kasih penanda for sama dengan alamat ID sama dengan alamat, kemudian tanggal lahir, for ya, for TGL lahir, ID TGL lahir. Kemudian ID TGL lahir, asal for sama dengan asal, ID sama dengan asal, for jengkel misalkan for jengkel sama dengan ini ya, misalkan jengkel di sini nih. Misalkan untuk jenis kelamin kita kasih satu aja di sini, for-nya ada satu aja, misalkan ID ya, jengkel misalkan ini aja ya, salah satu. Kemudian ada for program, ini ya, ID sama dengan program. Oke. Hobi, for hobi, for sama dengan hobi, salah satu mungkin ya, inputannya kita kasih salah satu for hobi, ID atau ID sama dengan hobi, seperti itu. Kemudian saya save, lalu saya jalankan. Oke, saya klik nama, langsung saya klik alamat, langsung ya, langsung ya. Oke, terus ada tanggal lahir, kita bisa klik tanggal. Nah, ini ada bentuk kalender ya. Untuk tipe date seperti ini, HTML5 itu lebih lebih banyak ya. Contohnya adalah kelebihannya menggunakan tipe date. Oke, ini kan masih berantakan. Oke, kita atur dulu. Misalkan ini alamat akan kita turunkan, dan alamat yang ini akan kita turunkan barisnya. Maka di sini alamat berarti dikasih BR. Kemudian ini juga dikasih BR. Kemudian ada BR juga. Ada BR apa di sini ya? Salah. BR-nya di sini. BR
BR. Kemudian jenis kelamin ya. Jenis kelamin. Sini perempuan. BR. Kemudian program yang diminati, setelah program yang diminati kita kasih BR juga. Kemudian hobi, setelah hobi dikasih BR. Nah, misalkan barisnya dikasih jarak, oke, BR-nya 2 kali. BR-nya 2 kali ya. Oke, kita save, lalu kita jalankan. Oke, seperti ini tampilannya. Oke, bagaimana untuk mengatur ini semua? Seperti yang tadi saya katakan bahwa kita akan mencoba menggunakan tabel untuk mengatur ini. Yang pertama setelah body, yang ini ada di form ini. Form ini adalah inputan, berarti di sini ditandai dengan form. Ya. Oke. Form ditandai dengan form. Ditandai dengan form. Ya, kita lihat dulu. Nah, ini adalah bentuk dari form. Setelah form ada elemen-elemennya yang tadi yang sudah kita buat, baru ditutup dengan form. Oke, kita lanjut. Nah, setelah itu kita atur ya. Kita atur form entryan ini misalkan. Yang ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah deskripsinya apa? Misalkan nama. Terus di sini ada titik 2, jadi 1, ini 2, kemudian ada isian 3 ya. Kita lihat di sini ya tampilannya. Ada nama, titik 2 dan isian. Oke. Berarti kolomnya adalah 3. Ingat untuk TR, untuk tabel, yang pertama kita gunakan table. Setelah form kita tutup dengan table juga. Oke. Ya, table ditutup dengan table. Kemudian baris berikutnya adalah TR. Menggunakan TR. Ya. Ini ada di dalam satu baris, berarti ini ada di dalam TR. Kemudian kita gunakan di sini TD. Ya. Oke. TD. Karena 3 baris, yang ini akan kita line-nya kita gunakan ke tengah, center. Ya. Oke. Kita gunakan call span 3. Artinya dia akan menggabungkan. Merge ya, merge kalau di dalam Office itu merge call span. Nah, call span sama dengan 3. Kita kasih align center. Ya. Nah, ini kan tengah ya. Kemudian coba kita kasih border supaya untuk tahap pembelajaran ini tabelnya kita kasih border sama dengan 2. Nanti bisa dihapus. Oke. Border. Entry data siswa baru. Kemudian
yang ini kan ada tiga baris, ada 3 kolom. Berarti di baris pertama kita buat TR. Ini adalah TR ya. Kemudian ini juga kita kasih TR dan seterusnya ya. Ini ya. TR, saya tutup dengan TR. Yang ini juga TR. Kita coba selangkah demi selangkah. Di sini kita kasih TR, ditutup dengan TR. 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 Oke, save ya. Kita save. Ini kita coba barisnya dulu. Kita coba barisnya. Ya, barisnya ada. Kemudian kita buat kolomnya. Kolomnya di sini berarti untuk nama itu berarti ada di TD ya, untuk nama TD. Untuk nama kolom pertama adalah nama TD ya. Kita coba 2 baris dulu ya, 2 TR dulu. Ya. Saya save, kemudian saya jalankan. Hasilnya adalah nah seperti ini ya, karena kita tadi sudah coba 2 ya. Kemudian kita coba semua ya, semuanya kita coba. Di sini ada TD ya, ada TD TD TD, kemudian ada di sini juga TD TD TD. TR, setelah TR ada kolom.
Karena kolomnya ada 3, berarti TD-nya ada 3 ya. Radio button. Kemudian di sini ada TD juga. Option, oke. Di sini ada TD. Oke. TR. Oke ya. TD lagi, saya kasih TD. Terus kemudian saya kasih TD juga. Ini saya rapihkan supaya enak ya. Oke. TR. Kemudian button satu lagi ya. Ada button. Di sini ada TR ya. Ada TD. Dan saya tutup dengan TD. Oke. Kita lihat hasilnya. Ini adalah tampilannya. Oke. Kenapa ini? Karena di sini belum diatur ya. Program keahlian multimedia. Oh, harusnya di sini titik 2-nya ya. Program keahlian. Program oke, sorry. TD. Di sini ada TD ya. Di sini ada TD juga. Di sini ada TD. Kemudian di sini ada TD lagi. Dan ditutup dengan TD. Hobi sama hobi ditutup dengan TD. Oke. Saya save, kemudian saya jalankan. Nah, seperti ini. Ini adalah combo, atau ada juga yang menyebut dengan drop down ya, atau list. Kemudian ini ada hobi. Nah, ya. Oke. Untuk video ini cukup sekian. Untuk selanjutnya saksikan video-video berikutnya. Kita akan membahas lebih dalam lagi tentang misalnya tentang CSS. Saksikan video-video berikutnya. Jangan lupa di like dan di share, juga di subscribe-nya. Kritik dan saran dari sobat-sobat saya perlukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.